kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Adik, mereka ditemani oleh Kak Eni. Halo adik-adik. Ada Kak Astrid juga. Halo adik-adik. Nah adik-adik, kenalkan. Ada kakak satu lagi loh ya. Ayo Kak. Coba kita panggil yuk Kak Astrid. Mereka. Yuk. Kak Ika. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi kakak-kakak. Selamat pagi kakak-kakak. Halo adik-adik, hari ini akan dilayani pelayanannya oleh kakak. Oh iya, ada yang tahu nggak nama kakak siapa? Mereka tahu namanya Karis, namanya Kakak Eca. Iya, benar sekali. Nama kakak Kak Eca. Nah, adik sudah kenalkan dengan kakak Pikaris kita, namanya Kak Eca. Nah, sekarang adik-adik kita mau beribadah. Apa yang harus kita siapkan ya Kak Henia? Angkat dan persembahan. Jangan lupa deh, kita harus menyiapkan hati kita dan pikiran kita. Mari kita beribadah yuk. Adik-adik, kita mari bernyanyi dari tepik satu kali. Kakak Eta undangku bangkit berdiri. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Jadi masih semangat? Kayaknya masih ada lagunya loh. Subidu bidamda. Adik-adik silakan duduk kembali dan kita akan melanjutkan ibadah kita dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami anak-anak yang manis datang kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati
berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kau berkati juga Tuhan Yesus, kakak Vikaris yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau yang selalu menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita bernyanyi Kasih Yesus Manis dan Indah. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya kan? Kita akan buka Alkitab kita terlebih dahulu ya. Pembacaan kita saat ini terambil dari 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Apabila sudah terbuka, biarlah tetap terbuka dan kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, tapi kami mohon daripada-Mu Tuhan, ampuni kami dan layakkan kami agar kami bisa mengerti, memahami, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Kak Eca yang akan membawanya Tuhan, hanya Roh Kudus-Mu yang berkata-kata. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Keca bacakan buat kita semua ya adik-adik. Di bawah perikop perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukankah perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah yang baru, juga yang kutuliskan kepadamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan namanya. Demikian pembacaan Alkitab. Halo adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan nih. Hari ini kita akan membahas tentang aku mengasihi kamu. Nah adik-adik tahu gak sih arti kasih? Kasih biasa dilambangkan dengan cinta. Nah adik-adik, hari ini Eca mau menjelaskan tentang kasih dari pembacaan kita, yaitu 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 11. Adik-adik, kasih itu memberikan perhatian dan kebaikan kepada orang lain dan juga kepada seluruh ciptaan Tuhan. Nah, siapa yang di sini selalu mengasihi sesamanya dan juga mengasihi makhluk hidup? Berarti adik-adik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Kenapa sih kece kita harus mengasihi? Kenapa kita harus mengasihi? Karena yang pertama dan paling utama adalah adik-adik, kenapa kita harus mengasihi? Karena Tuhan kita telah mengasihi kita lebih dahulu. Bentuknya apa Kak Eca? Nah,
bentuknya itu adalah yang pertama, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang lain satu dengan yang lainnya. Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan juga memberi kita nafas kehidupan. Coba Kak Eca ajak adik-adik di rumah. Mana angkat tangan kanannya, lalu taruhkan di depan mulut, tapi jangan terlalu nempel ya, karena kan tidak boleh. Lalu hembuskan nafasnya. Masih ada anginnya kan yang keluar dari mulut? Itu adalah nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Sekarang Kak Eca mau ajak adik-adik semua berdiri. Lalu jangan di tempat atau lari-lari di tempat sedikit. Nah, kaki kita masih berpijak bukan di bumi. Itu juga yang dinamakan nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, sekarang Kak Eca juga mau ajak adik-adik, lihatlah sekeliling adik-adik. Ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik, ada makanan enak, ada pendingin ruangan, ada televisi, ada handphone. Itu adalah nafas kehidupan yang Tuhan berikan lewat berkat-berkat yang adik-adik nikmatin. Dan yang terakhir, kenapa Tuhan sangat mengasihi kita? Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal untuk menebus kita dari segala dosa kita. Adik-adik tahu nggak di rumah siapa yang sudah menebus kita? Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mati di salib lalu sudah menebus dosa kita. Itulah semua bentuk kasih Allah kepada kita sebagai manusia. Nah, adik-adik, karena Allah sudah mengasihi kita dan melindungi kita, mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita, dan memberi nafas kehidupan yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita, berarti kita harus apa? Harus membiarkan itu saja terjadi, atau kita harus memberikan kasih itu kepada sesama? Betul, kasih harus diberikan kepada sesama adik-adik. Nah, dari pembacaan kita 1 Yohanes 7 ayat 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 11 itu memberikan perintah buat kita sebagai orang percaya. Apa sih Kak Eca perintahnya? Perintahnya itu kita harus mengasihi sesama. Kita tidak boleh yang namanya dalam kebencian. Kalau kita ada dalam kebencian, kita ada dalam marah, kita ada dalam tidak suka dengan orang lain, berarti kita hidup dalam kegelapan. Ayo, siapa yang suka tidur dalam kegelapan? Siapa yang suka ada di dalam gelap tidak ada cahaya? Kalau kita gelap kan kita tidak bisa lihat apa-apa. Kalau kita terang, kita bisa melihat semua ciptaan Tuhan. Nah, Kak Eca nanya, adik-adik di rumah mau hidup gelap apa hidup terang? Pasti tentunya pilih yang jadi pilihan terang, bukan? Nah, di dalam firman Tuhan kita saat ini mengajarkan kita untuk hidup dalam terang sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik yang bilang percaya kepada Tuhan, adik-adik harus melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan kita saat ini, bahwa kita harus hidup dalam terang dan tentunya mengasihi sesama. Nah, Kak Eca, sesama itu siapa sih? Nah, adik-adik, lihat kanan kirinya. Sesama itu orang-orang yang ada berada di sekeliling kita. Yang pertama, keluarga. Ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik. Nah, di dalam rumah itu kita harus saling mengasihi, saling menjaga, saling menghormati, bahkan saling menolong satu sama lain. Itu berarti adik-adik anak-anak terang, anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, lalu bukan hanya di dalam rumah saja adik-adik harus mengasihi sesamanya, tetapi di dalam lingkungan sekitar adik-adik, di sekolah, di lingkungan tempat bermain, atau di sekitar sekeliling rumah adik-adik. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita harus mengasihi semua orang. Sukunya apa tidak boleh dibeda-bedakan, agamanya apa tidak boleh dibeda-bedakan. Semua orang tanpa batasan,
Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia kecil, mau dia besar, mau dia tinggi, mau dia pendek, kita harus mengasihi semuanya. Karena Tuhan selalu mengasihi kita. Jadi kita harus mengasihi semuanya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, bentuk kasih yang adik-adik lakukan harus juga dilandasi dengan ikhlas, penuh sukacita, dan bahagia. Adik-adik gak boleh melakukan kasih lalu meminta balasannya. Itu bukan namanya kasih, itu namanya kasih dengan pamrih. Yang namanya kasih berarti kita melakukannya dengan ikhlas, sukacita, dan bahagia. Ketika kita mengasihi orang lain itu dengan bahagia, kita pun akan ikut bahagia. Adik-adik, dan yang paling terakhir, kalau adik-adik adalah orang anak-anak terang dan anak-anak yang takut akan Tuhan dan mengasihi sesama, adik-adik harus mengampuni. Adik-adik tidak boleh membenci sesama. Sekalipun ada yang suka, kamu kan dibully, kamu kan diejek-ejek, biarkan saja. Adik-adik tetap mendoakan mereka, tetap mengasihi mereka, dan tidak boleh membenci, bahkan tidak boleh membalas mereka. Dan yang paling penting adalah mengampuni. Itu adalah perintah yang diajarkan oleh Tuhan lewat firman-Nya. Itu bukan kata Kak Eca ya, tetapi kata Alkitab kita. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, firman Tuhan kali ini mengajarkan kita untuk mengasihi dan menjadi anak terang. Kiranya firman yang kita dengar menjadi pedoman buat Kak Eca, adik-adik, dan kita semua agar terus mengasihi sesama tanpa ada balasan dengan penuh sukacita. Jangan lupa mengasihi sesama kalian ya adik-adik. Tuhan memberkati. Nah adik-adik, tadi sudah dengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Eca. Ya, begitu bagus ya Kak ya. Jadi intinya kita harus memberikan kasih yang seperti Tuhan berikan kepada kita ya Kak Eca ya. Tapi ya dari sekolah minggu pasti bisa ini Kak Eca. Pasti di rumah pada pinter-pinter semua Kak Heni. Iya. Nah untuk kalau sekolah firman Tuhan kita akan bernyanyi. Adik-adik ikutin kakak sekolah minggu ya. siapkan hati pikirannya untuk berdoa, dan kita juga satu di dalam doa ya kakak-kakak. Nah adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada saat ini. Dalam doa syafaat ini kami mau berdoa buat gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini. Kiranya Tuhan mau memberkati gereja Protestan di Indonesia bagian barat yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan kiranya memberkati. Kiranya kehadiran GPIB semakin memuliakan Engkau.
dan banyak jiwa yang diselamatkan. Kami juga berdoa buat GPB yang ada di Mukul Falsuten. Tuhan berkati. Terlebih khusus jemaat Efata Kuntung Payung. Berkati Bapak Pendeta, para majelis penatua, diaken dan semua anak-anak Tuhan yang turut ambil bagian dalam pelayanan di jemaat-Mu. Kiranya Tuhan berkati karya layan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dalam rangkaian doa syafaat ini, kami mau berdoa untuk yang sedang mengalami sakit dan masa penyembuhan. Berkati mereka dengan kesembuhan, berkati dokter, obat-obatan, dan keluarga yang merawat mereka. Biarlah kuasa-Mu Kau nyatakan melalui kesembuhan dan pemulihan kesehatan bagi mereka yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, kiranya Engkau mengkuduskan bangsa dan negara kami, para pemimpin pemerintahan kami ya Tuhan, baik yang di pusat maupun sampai di daerah. Tuhan Yesus, dengan kasih-Mu kami juga memohon, kiranya Engkau juga mau pulihkan kehidupan bangsa kami yang masih terkena pandemi COVID-19. Tuhan memberkati agar pandemi ini bisa selesai dan kami bisa beribadah-Mu kembali bersama-sama di rumah-Mu yang kudus. Tapi sebelumnya Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu bagi para pemerintah kami yang terus memutuskan mata rantai COVID-19. Berkati para tim medis juga ya Tuhan, berkati juga para satgas COVID-19 dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa bagi kehidupan kami, para pelayan-Mu ya Tuhan, yang sudah melakukan pelayanan di hari ini. Ada Kak Eta, ada Kak Heni, ada Kak Astrid, bahkan hamba-Mu, serta Om Panus sebagai multimedia. Kiranya Tuhan mau berkati kami semua dalam peribadahan kami, pelayanan kami hari ini. Kiranya juga Tuhan memberkati adik-adik yang di rumah bersama orang tua yang mengikuti ibadah kami. Kiranya kasih Roh Kudus-Mu menyertai kami semua. Tuhan Yesus, ajarlah kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami terus bisa mengasihi sesama kami tanpa memandang apapun yang ada di mereka. Ajarlah kami selalu berserah dan berpengharapan kepada-Mu. Ini kami Tuhan, doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Saatnya kita untuk memberikan persembahan. Siapkan persembahannya. Kita akan bernyanyi Aku Bawa dan Berikan. Kita akan membawa persembahan kita dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan yang telah kami berikan ini. Berkati agar berguna bagi kemuliaan-Mu di bumi. Amin. Amin.
Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan Kak Eca memberikan pengumumannya. Makasih Kak Eni. Adik-adik, nanti di layar kaca adik-adik ada ayat hafalan nih. Berarti adik-adik harus menghafalnya, dan kalau boleh minta tolong mama papanya untuk direkamkan lalu diberikan kepada kakak-kakak lain. Jangan lupa ya adik-adik. Kita tutup ibadah kita dengan bernyanyi kasih. Ajak semuanya bangkit berdiri karena kita ibadah sudah selesai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena berkat-Mu ibadah ini telah selesai. Tapi kiranya pertolongan-Mu, kasih-Mu selalu mengalir dalam kehidupan kami, agar kami bisa selalu mengasihi hidup kami dan mengasihi sesama kami. Kiranya Tuhan kami mohon daripada-Mu, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus mau menyertai kehidupan kami hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Ibadah kita telah selesai, jangan lupa mengikuti aturan